Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19, semoga anak-anak Umi semua selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Baiklah, kita akan mulai belajar matematika di awal semester, yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan caca. Berikut adalah submateri yang akan dipelajari. Yang pertama adalah operasi hitung campuran bilangan caca. Yang kedua, mengurut berbagai bentuk pecahan. Yang ketiga, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Yang keempat, operasi hitung campuran pecahan. Baiklah, kita mulai pada pembahasan bagian A, operasi hitung campuran bilangan caca. Sebelum kita tahu tentang operasi hitung campuran, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya tak terhingga. Adapun aturan pengerjaan operasi hitung campuran, yang pertama, operasi hitung di dalam tanda kurung. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan berurut dari yang paling kiri. Yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari yang paling kiri. Baiklah, kita langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 100 ditambah 2400 dibagi 120. Nah, di sini kita menemukan dua operasi hitung campuran, yaitu operasi hitung penjumlahan dan operasi hitung pembagian. Maka, sesuai dengan aturan pengerjaan operasi hitung campuran, pembagian dulu yang harus kita kerjakan. Sebelumnya, kita turunkan dulu angka 100 dan tanda tambah. Maka hasil pembagiannya adalah 20 sama dengan 120. Sehingga 100 ditambah 2400 bagi 120 sama dengan 102. Anak-anak Umi, mudah dimengerti bukan? Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu 250 ditambah 40 dikali 150 dikurang 1500 bagi 30. Kita lihat di sini kita menemukan berbagai macam operasi hitung campuran, maka tetap dengan sesuai syarat pengerjaan operasi hitung, maka yang harus dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian 1500 dibagi 30. Sedangkan angka yang lainnya kita turunkan dulu. 250 tambah 40 kali 150 dikurang dengan hasil bagi dari 1500 bagi 30, yaitu 50. Selanjutnya kita lihat lagi operasi hitung yang ada. Nah, di sini sudah ada tanda tambah, kali, dan kurang. Maka sesuai aturan pengerjaan operasi hitung campuran, perkalian dulu yang harus kita kerjakan. Baiklah, 250 tambah 40 kali 150 hasilnya adalah 6000 kurang 50. Nah, selanjutnya kita lihat lagi operasi hitung yang masih ada, yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ini sama kuat, maka harus kita mulai dari yang paling kiri. 250 tambah 6000 hasilnya adalah 6250 kurang 50. Oke, selanjutnya
hasilnya adalah 6.200. Sehingga 250 ditambah 40 kali 150 dikurang 1.500 bagi 30 adalah 6.200. Sudah paham kan anak-anak Umi? Oke, tetap semangat, kita lanjut lagi ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah 1.500 dikurang 400 bagi 50 ditambah 200 kali 5. Operasi hitung ini sudah ada semua, lengkap ya. Ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, dan perkalian. Nah, yang mana dulu yang harus kita kerjakan? Tentunya adalah pembagian dan perkalian. Nah, yang belum dikerjakan kita turunkan lagi. 1.500 dikurang hasil dari pembagian 400 bagi 50 adalah, kemudian tambahkan dengan hasil dari 200 dikali 5, yaitu 1.000. Oke, selanjutnya kita selesaikan dua operasi hitung ini, yaitu pengurangan dan penjumlahan. Dan penyelesaiannya selalu dimulai dari paling kiri untuk operasi hitung yang sama kuat. 1.500 dikurang 8, maka hasilnya adalah 1.492, kemudian kita tambahkan dengan 1.000. Hasilnya adalah 2.492. Sehingga 1.500 dikurang 400 bagi 50 ditambah 200 kali 5 sama dengan 2.492. Wah, bagaimana anak-anak Umi? Pasti gampang sekali kan? Apalagi kalau anak-anak Umi sudah lancar pada semua operasi hitung bilangan. Maka dari itu tetap terus berlatih untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita coba menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, di sini ada soal cerita. Yang pertama yaitu Mita membeli 5 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 12 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Untuk itu kita ilustrasikan dulu bahwa 5 kantong permen, di sini ada 5 kantong permen ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian setiap kantongnya kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Setiap kantongnya ini berisi 36 bungkus permen. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus cari tahu dulu berapa seluruh permen yang dimiliki oleh Mita. Kemudian dari seluruh hasil permen tersebut baru akan kita bagikan ke 12 temannya sama banyak. Nah, jadi operasi hitung campuran yang bisa kita buat di sini adalah 5 dikali 36 itu untuk seluruh permen dan kemudian dibagikan dengan 12. Untuk yang selanjutnya, apa dulu yang harus kita kerjakan? Tentunya di sini kita lihat ada perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, kita harus mengerjakan perkalian dulu untuk mengetahui seluruh permen yang sudah dimiliki Mita. Jadi, seluruh permen yang dimiliki Mita adalah 180. Nah, 180 permen ini akan dibagikan ke 12 temannya. Maka hasil pembagiannya adalah 15. Nah, sehingga banyak permen yang diterima setiap teman Mita ada 15 orang. Paham anak-anak? Semoga kalian bisa menerapkan operasi hitung campuran bilangan cacah ini ke dalam kehidupan sehari-hari karena seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari operasi hitung yang berkaitan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita lanjutkan ke soal cerita berikutnya. Tetap semangat ya.
Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang ayam berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Baiklah, untuk soal ini kita harus buat dulu apa saja yang diketahui pada soal. Nah, di sini diketahui ada 3 kandang ayam Pak Nanang, kemudian 40 ekor ayam setiap kandangnya, sedangkan 12 jantan. Kemudian bertelur 1 butir setiap ayam. Tentunya yang bertelur itu adalah ayam betina ya. Nah, di sini selanjutnya yang diketahui adalah telur tersebut akan ditempatkan di 14 wadah. Maka yang ditanya di soal ini adalah berapa butir telur pada. Nah, sekarang kita langsung ke penyelesaiannya. Di sini kita akan menemukan operasi hitung campuran. Baiklah, kita tulis dulu 3 kandang ayam akan kita kalikan dengan banyak telur pada ayam betina. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu berapa banyak ayam betina dengan cara 40 ekor ayam seluruhnya dikurangkan dengan 12 ekor ayam jantan. Di sini kita tulis lagi kali 40 kurang 12 berada dalam tanda kurung. Kemudian kita kalikan 1 butir telur ayam karena setiap ayam betina hanya bertelur 1. Dari seluruh butir telur tersebut akan kita bagikan ke 14 wadah. Nah, jadi inilah operasi hitung campuran yang kita temukan. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran, maka terlebih dahulu kita harus kerjakan yang berada di dalam tanda kurung. 40 dikurang 12 hasilnya adalah 28. Kita tulis lagi 3 dikali 28 kali 1 bagi 14. Yang selanjutnya akan kita kerjakan adalah perkalian yang dimulai dari paling kiri. 3 kali 28 hasilnya adalah 84. Selanjutnya baru kita kalikan 1 bagi 14 lagi. Nah, selanjutnya perkalian lagi yang akan kita kerjakan yaitu 84 dikali 1. Hasilnya tetap 84 dibagi dengan 14, hasilnya adalah 6. Sehingga pada setiap wadah terdapat 6 butir telur ayam. Oke, nah sudah semua soal cerita. Bagaimana anak-anak Umi? Asik kan belajar matematika? Apalagi sudah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Semoga bermanfaat, semoga kalian mengerti apa yang disampaikan ya. Oke, selanjutnya anak-anak Umi, kalian yang akan mencoba mengerjakan soal-soal latihan. Nah, di sini sudah ada latihannya atau boleh juga kalian lihat di buku cetaknya ya. Nah, kalian lihat dulu di sini, boleh kalian pausekan dulu untuk dikerjakan ya. Jangan lupa untuk semuanya harus menggunakan jalan. Nah, dan anak-anak Umi jangan biasakan pakai kalkulator ya. Nah, selamat mengerjakan. Semoga yang dikerjakan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih anak-anak Umi sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum.